gudangnya ilmu dunia, ilmunya akhirat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Ali itu walaupun sudah banyak ilmunya, sudah banyak zikirnya, tapi pernah bertanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu bertanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanyakan pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah ilmunya sudah penuh, sudah mumpuni, tapi dia bertanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjuklah jalanku yang sependek-pendeknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mudah dan yang paling utama nyampe zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berzikirlah kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang pintar saja bertanya kepada Muhammad SAW, dan jawabannya kata Rasulullah SAW tidak ada kecuali berzikir la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi zikir la ilaha illallah bukan biasa-biasa saja, tapi zikir yang paling utama juga dibacakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, juga oleh para nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa la ilaha illallah itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang berzikir kalimat la ilaha illallah dakhala hisni, maka dia akan masuk kata Allah Subhanahu wa taala benteng aku. Dan setelah orang yang masuk ke dalam benteng aku, maka dia akan aman terhadap siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah adalah kalamku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana huwa, dan aku adalah aku kata Allah Subhanahu wa taala. Man qala laha dakhala hisni, siapa saja yang berzikir kalimah la ilaha illallah dakhala hisni, dia akan masuk ke dalam bentengku. Jadi kalau sudah masuk benteng, dalam suatu benteng, kita masuk dalamnya, kita akan terbebas dari apapun yang akan terjadi, akan mencelakakan kita. Dan kalau sudah masuk benteng Allah Subhanahu wa taala, wa man dakhala hisni amina min iqabi. Dia yang siapa saja yang masuk benteng aku, benteng Allah Subhanahu wa taala, amina min iqabi. Dia telah aman dari siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keutamaan kalimat la ilaha illallah yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin sesuatu la ilaha illallah melembaga di hati kita, yang terus menerus setiap waktu kita berzikir la ilaha illallah, maka tentu ada pintu yang harus dimasuki, yaitu pintu talqin zikir. Talqin zikir adalah memberikan cahaya la ilaha illallah ke dalam ruh kita, supaya kita terus melaksanakan, membaca, berzikir la ilaha illallah setiap waktu sholat sebanyak minimal 165 kali. Lebih banyak, lebih baik. Maka itulah kalau sudah membaca, berzikir la ilaha illallah, maka kita akan masuk benteng Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan terbebas dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi, kalau kita membaca 100 kali saja, bukan 165, kita akan datang di hari kiamat nanti dengan wajah seperti wajah rembulan di malam purnama. Seperti sabda Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala
kulla yaumin la ilaha illallah. Tutup dengan Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamah wa wajhul kalbadri. Siapa saja yang berzikir kalimat la ilaha illallah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, jaa yaumal qiyamah wa wajhul kalbadri, maka nanti datang, ketika datang di hari kiamat nanti, wajah kita seperti wajah di bulan purnama, bersih bersinar. Pada saat itu orang-orang yang di sekelilingnya khawatir, takut, tapi ahli la ilaha illallah membaca, yang sering membaca 100 kali saja, wajahnya akan berseri seperti wajahnya bulan purnama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita harus membaca la ilaha illallah? Tidak bukan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ada yang lain utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling mulia, paling agung di antara kalimat-kalimat zikir yang senantiasa yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling utama berzikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling utama doa, kita berdoa adalah mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ini panduan-panduan yang diberikan oleh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berzikir la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orang yang membaca 1 kali kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca, berzikir kalimat la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, hanya mengharap, mukhlisan dengan sangat ikhlas, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berzikir saja minimal 165 kali, kita tidak tahu yang ikhlas yang mana. Dan 165 kali, apa semua tidak ikhlas, itu bisa sia sekali. Makanya dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ingin salah satu misalnya kita baca 561 atau 1111 kali, atau yang lebih banyak itu, kita ingin 1 kali saja yang diterima dengan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun yang kita baca la ilaha illallah, hanya ingin 1 saja ketika kita berzikir, ingin ikhlas berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ikhlas membaca la ilaha illallah, Allah akan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika membaca, sebelum kita baca berzikir la ilaha illallah, kita berniat dulu dengan kalimat ikhlas. Karena yang kita sebut, yang kita zikir itu adalah kalimat ikhlas juga. Kalimat ikhlas juga la ilaha illallah. Kita mulai niat kita berzikir dengan niat ikhlas. Ketika sebelum berzikir, ilahi anta maqsudi waradhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, anta maksud, engkau lihat aku maksud ya Allah. Ketika aku berzikir la ilaha illallah, bukan apa-apa lagi, bukan ingin apa-apa, tapi ingin maksudi, ilahi anta maksudi waradhaka matlubi, keriduanmu yang aku cari ya Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, dan hanya kepadamu ya Allah semuanya, ridhomu yang kami cari ya Allah,
berzikir banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. Hanya ingin meraih, mencari ridhomu ya Allah. Tidak ingin terdengar oleh siapa-siapa. Tidak ingin telinga ini, mulut ini, hanya ingin sesuatu kecuali hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membaca satu kali saja, insya Allah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjadi ahli la ilaha illallah, maka jangan takut tadi dalam kubur, dan juga jangan takut nanti pada saat berkumpul di padang mahsyar di hari kiamat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, laisa ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Jangan takut bagi mereka orang-orang yang ahli, yang sudah makin ahli berzikir la ilaha illallah wahsyatun, jangan takut, jangan khawatir fi kurbihim, ketika kamu nanti pada saat meninggal dunia sudah dikubur, jangan takut kata Rasulullah SAW, karena dengan sudah ahli la ilaha illallah wala fi nusurhim, dan jangan takut dan khawatir pada saat nanti kita berkumpul di padang mahsyar di yaumil kiamat nanti, karena kita sudah menjadi ahli la ilaha illallah. Dan nanti insya Allah dikumpulkan di seluruh dunia orang-orang yang sudah menjadi ahli la ilaha illallah pada saat nanti di yaumil kiamah nanti. Jadi oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini teruslah kita berzikir kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan senantiasa sudah melembaganya la ilaha illallah dalam daging kita, dalam kulit kita, dan dalam ruh kita, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala ahli la ilaha illallah, yang tadi nantinya tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut dikubur, dan juga tidak ada kekhawatiran nanti di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alhamdulillah.